Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Hari ini Bu Guru akan melanjutkan pembahasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang terkenal pada masa kesultanan di Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui beberapa kesultanan pada masa Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam dikenal dengan sebutan kesultanan dan rajanya disebut sultan. Kesultanan Islam di Indonesia diperkirakan mulai lahir sejak abad ke-13 Masehi. Berikut ini akan dibahas beberapa kesultanan Islam yang ada di Indonesia. A. Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai berdiri di antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Perlak di daerah Lok Sumawe atau sekarang pantai timur Aceh dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai antara lain Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Thohir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zakhir. Ya, selanjutnya B. Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Berdasarkan berita Portugis, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Shah berhasil memasukkan kerajaan Daya ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam pada tahun 1520 Masehi. Kemudian Pedir dan Samudra Pasai ditaklukkan pada tahun 1524 Masehi. C. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah yang merupakan keturunan Raja Brawijaya V, raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Awalnya Demak merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit. Seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Wilayah-wilayah di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam berada di bawah pengaruh Demak. Pengaruh Kesultanan Demak kemudian meluas ke Sukadana, itu daerah Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi. D. Kesultanan Banten. Sebelum menjadi sebuah kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1526 Masehi, Fatahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan kekuasaan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Hal ini dianggap membahayakan kedudukan Kesultanan Demak setelah kegagalan Adipati Yunus mengusir Portugis dari Malaka.
Fatahillah kemudian mendirikan benteng pertahanan yang bernama Sorosowan yang kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Kesultanan Makassar, Goa dan Talo. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan Makassar berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Adapun Raja Talo menjadi Mangkubumi setelah menganut Islam. Kerajaan tersebut menjadi Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Ia berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Selanjutnya F. Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sutawijaya kemudian menjadi Sultan Mataram yang pertama dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Syahidin Panatagama. Sutawijaya kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya Mas Rangsang yang memerintahkan tahun 1613 sampai 1645. Mas Rangsang terkenal dengan nama Sultan Agung. G. Kesultanan Ternate dan Tidore. Masuknya Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Pada saat kesultanan-kesultanan tersebut berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Hito, Haruko, Makian, dan Halmahera. Yang terakhir Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16 di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Banjar. Raja kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Nagara Daha menyerang kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan Nagara Daha, ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Demak memenuhi permintaan itu. Dengan bantuan Demak, kerajaan Banjar menang melawan Nagara Daha. Sesuai dengan perjanjian, seluruh rakyat Banjar masuk Islam. Kemudian Raden Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryan Shah. Ia memerintah pada tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Demikianlah pembahasan hari ini, semoga bermanfaat. Ibu guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.